Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Subelo Wiono, SH MPD, selaku dosen mata kuliah Antropologi Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan cabang-cabang antropologi hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febi Diana dengan NPM 231080. Di sini ada apa itu cabang antropologi. Cabang antropologi adalah bagian-bagian kajian dalam ilmu antropologi yang mempelajari manusia dari berbagai sudut, baik aspek budaya, bahasa, maupun kehidupan sosialnya. Menurut Kober dan Lukhon, antropologi berfokus pada pola-pola budaya yang membentuk kehidupan manusia. Dalam salah satu jurnalnya juga dijelaskan bahwa antropologi membantu memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya mereka masing-masing. Lalu dengan demikian, antropologi tidak hanya membahas kebiasaan atau tradisi saja, tetapi juga cara berpikir, sistem nilai, hingga sistem hukum dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada sejarah perkembangan antropologi. Sejarah perkembangan antropologi dimulai dari fase awal atau fase proto sampai fase antropologi sebelum abad ke-19 yang berasal dari laporan perjalanan bangsa Eropa dan masih bersifat subjektif serta etnosentris. Lalu pada abad ke-19-nya muncul antropologi klasik yang dipengaruhi teori evolusi sosial dengan tokoh seperti Edward Butler Taylor dan Lewis Henry Morgan. Lalu memasuki abad ke-20, berkembang antropologi modern yang menggunakan metode ilmiah dan penelitian lapangan. Namun saat ini antropologi berada pada fase kontemporer dengan pendekatannya yang lebih beragam serta mengkaji isu-isu modern seperti globalisasi, identitas budaya, dan lingkungan, serta berperan juga sebagai ilmu terapan dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada cabang-cabang antropologi hukum. Secara umum, antropologi hukum itu terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama ada antropologi fisik atau biologis, yaitu antropologi yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, antropologi budaya, yaitu antropologi yang mempelajari budaya manusia seperti adat, kepercayaan, dan kebiasaan hidup. Yang ketiga, antropologi sosial, yaitu antropologi hukum yang fokusnya pada hubungan sosial dan struktur dalam masyarakat saja. Yang keempat, antropologi linguistik, yaitu mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan budaya dan masyarakat. Yang kelima, antropologi arkeologi, yaitu antropologi yang mempelajari kehidupan manusia masa lalu melalui benda dan situs purbakala. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar. Konsep-konsep dasar antropologi meliputi budaya sebagai cara hidup manusia, nilai dan norma yang mengatur perilaku, serta etnosentrisme dan relativisme budaya dalam memahami perbedaan budaya tersebut. Selain itu, terdapat tradisi atau adat istiadat dan perubahan budaya akibat perkembangan zaman. Lalu ada contoh penerapan antropologi hukum. Antropologi hukum itu bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam pembangunan masyarakat dengan memahami budaya lokal agar program lebih efektif dalam bidang kesehatan untuk menyesuaikan layanan dengan kebiasaan masyarakat, serta dalam pendidikan untuk menghargai keberagaman budaya tersebut. Selain itu, antropologi juga digunakan dalam pelestarian budaya, penyelesaian konflik sosial, dan memahami dampak globalisasi terhadap perubahan budaya tersebut.
Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh dalam masyarakat adat di Indonesia ini, hukum tidak selalu tertulis, tetapi tetap ditaati. Hal ini menunjukkan bahwa hukum formal dan hukum adat itu bisa berjalan berdampingan. Selanjutnya, ada kesimpulan. Saya dapat menyimpulkan bahwa antropologi hukum itu merupakan ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, baik dari segi budaya, sosial, maupun biologis. Dalam perkembangannya juga, antropologi tidak hanya berfokus pada kebudayaan secara umum, tetapi juga melahirkan berbagai cabang ilmu, termasuk antropologi hukum yang mengkaji hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Melalui pendekatan antropologi ini dapat dipahami bahwa hukum tidak berdiri sendiri sebagai aturan tertulis, melainkan dipengaruhi oleh nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, setiap kelompok masyarakat memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, termasuk keberagaman hukum adat yang tetap relevan dan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, relativisme budaya dan etnosentrisme menjadi landasan penting dalam memahami keberagaman perilaku manusia. Dengan memahami konsep tersebut, kita dapat melihat bahwa perbedaan dalam sistem hukum dan kebudayaan bukan untuk dibandingkan secara mutlak, melainkan untuk dipahami dalam konteks masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, Ya, persilahkan. Disebut. perkenalkan sebelumnya nama saya Rio Putra Ginting dengan NPM 23 10 00 0367. Ya, pertanyaannya apa? Saya ingin bertanya tentang antropologi, arkeologi. Pertanyaan nomor 3. Apakah hasil interpretasi arkeologi bisa dianggap objektif mengingat data yang ditemukan sering tidak lengkap? Baik, jawabannya tidak sepenuhnya objektif, karena arkeologi sangat bergantung pada interpretasi peneliti terhadap artefak yang terbatas. Nah, maka dari itu hasilnya bisa berubah seiring ditemukannya bukti baru. Ini juga bisa menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu dinamis, bukan kebenaran mutlak. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih. Tapi dari saya ada pertanyaan lagi, apakah boleh? Boleh. Untuk yang nomor 5, antropologi sosial. Jadi, apa perbedaan utama antropologi sosial dengan sosiologi, dan apakah keduanya saling tumpang tindih? Baik, menurut saya perbedaannya ada pada pendekatan, karena antropologi sosial biasanya lebih mendalam atau atau kualitatif dan fokus pada komunitas kecil atau tradisional, sedangkan sosiologi lebih luas dan sering kuantitatif. Tapi memang ada tumpang tindihnya karena sama-sama mempelajari masyarakat.
Apakah cukup jawabannya? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi saya untuk materi cabang-cabang ilmu cabang-cabang antropologi hukum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.